smartphone. Aku ingin tahu pendapat dan pengalaman Mama dalam menggunakan smartphone sehari-hari. Boleh aku bertanya kepada Mama? Boleh dong. Oke, mari kita mulai. Nah, pertanyaan yang nomor 1 adalah seberapa sering Mama menggunakan smartphone dalam sehari-hari Mama nih? Tentunya setiap hari dan sering. Kenapa tuh? Karena smartphone itu sudah menjadi kebutuhan penting atau vital ya dalam komunikasi, bisa komunikasi dalam keluarga, teman, di sekolah, terus komunikasi dalam pekerjaan, banyak sih. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Biasanya Mama menggunakan smartphone untuk apa saja nih? Lebih seringnya sih komunikasi ya, karena komunikasi itu bisa komunikasi, misalkan Mama mengetahui ya, karena komunikasi itu bisa komunikasi, misalkan Mama mengetahui kabar Kaila di sekolah, bagaimana berangkatnya, pulangnya, di sekolah bagaimana, terus komunikasi dalam pekerjaan. Kalau Mama misalkan komunikasi ke vendor, ke departemen yang lain, terus komunikasi sama papa, kakak, keluarga, teman-teman dan semuanya. Oke, nah langsung kita ke nomor 3. Menurut Mama, apakah smartphone lebih memudahkan atau malah menyulitkan kehidupan sehari-hari? Smartphone itu memudahkan. Dan mengapa itu sangat memudah? Kenapa tidak menyulitkan? Karena biasanya zaman-zaman sekarang orang-orang menggunakan smartphone tuh dengan yang salah gitu. Sebenarnya dengan adanya smartphone itu memudahkan, yaitu seperti yang tadi dijawab, komunikasi. Terus dengan smartphone kita bisa tahu teknologi, berita, perkembangan zaman gitu. Misalkan kalau Mama lebih ke pekerjaan, lebih ke berita, terus mengetahui kurs dolar berapa, terus mengetahui sisi di internet, misalkan mau pembelian barang, mencari harga yang terbaik, terus apa ya, banyak lah. Ngerti. Tidak bisa. Sekarang nomor 4. Aplikasi atau fitur apa yang paling sering Mama gunakan di smartphone dalam sehari-hari ini nih? Mama lebih sering WhatsApp. Komunikasi dan pekerjaan Mama itu penting, WhatsApp. Sekarang nomor 5, yang terakhir. Apakah Mama merasa nyaman dengan perkembangan teknologi smartphone yang semakin canggih nih? Bisa dibilang nyaman dan bisa dibilang tidak. Nyamannya itu dalam segi positif, yaitu bisa mengetahui perkembangan teknologi, perkembangan zaman, menambah banyak pengetahuan. Tapi di sisi negatifnya itu banyak pembulian, berita-berita yang menjerumuskan, kayak ya anak-anak sekarang ya main game, terus video-video yang tidak baik. Nah, seperti itu yang negatif yang harus dihindari. Yang harus Kaila juga belajar, harus filter mana yang baik, mana yang tidak. Gitu, ya. Wow, sangat bermessage ya guys. Makasih ya Ma telah menemani saya dan menjawab wawancara saya ya Mama. Ya, sama-sama Kaila cantik. Dadah semua. Saya Zakia Karita Syakif. Saya hari ini akan mewawancarai Saya Rosa Dwirianti Basitu dari kelas 7D. kita langsung ke intinya aja ya. Nah, pertanyaan pertama, seberapa sering kamu menggunakan smartphone dalam sehari-hari? Aku menggunakan smartphone itu tidak terlalu sering karena saya biasanya memasak atau melakukan hobi yang saya suka. Terus
selanjutnya ya. Biasanya kamu pakai smartphone untuk apa saja? Saya biasanya menggunakan smartphone untuk membuka WhatsApp, Instagram, Quizzes, dan masih banyak lagi. Dan biasanya saya juga menggunakannya untuk belajar ataupun mencari lokasi seseorang. Nah, selanjutnya, apakah kamu lebih sering menggunakan smartphone untuk hiburan atau belajar? Kalau aku sendiri itu sebanding ya, jadi kayak misalnya saya menggunakan untuk hiburan itu 5 jam, maka belajar saya juga 5 jam, jadi harus sama gitu Kak. Oke, selanjutnya ya. Aplikasi apa yang sering kamu gunakan di smartphone? Kalau saya sendiri sih biasanya menggunakan WhatsApp, Instagram, dan juga Quizzes. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih ya. Apakah kamu pernah merasa kecanduan smartphone? Terus, kalau pernah, bagaimana cara mengatasinya? Cara saya mengatasinya itu, saya pernah deh kecanduan menggunakan smartphone, dan saya punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Nah, cara saya itu dengan memberikan batasan waktu untuk menggunakan smartphone, jadi supaya tidak terlalu sering menggunakan smartphone. Oh, gitu ya. Terima kasih ya, Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Saputra dari kelas 9F, dan nama Anda siapa? Nama saya Rafael Timothy Medala dari kelas 8F. Oke, di sini saya ingin menanyakan tentang smartphone. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, seberapa sering kamu menggunakan smartphone dalam sehari? Tergantung juga dengan kegiatan yang dilakukan di hari itu. Mungkin kayak ngerjain tugas itu bisa ya, 2 jam 3 jam mungkin buat ngerjain tugas juga, tapi kan belum jumlah sama 1 hari itu, jadi belum tentu. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Biasanya kamu pakai smartphone untuk apa saja? Biasanya itu paling dipakainya tuh buat game atau enggak buat belajar aja. Buat nyari hiburan juga bisa lewat smartphone, yang game-game online yang udah saya download juga. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah kamu lebih sering menggunakan smartphone untuk hiburan atau belajar? Tergantung sih, mungkin kalau misalnya sekarang kan gara-gara udah belajar atau gimana di sekolah kan udah capek, jadinya nyari hiburan buat beberapa hari gitu. Oke, langsung pertanyaan keempat. Aplikasi apa yang sering kamu gunakan di smartphone? Paling yang paling sering digunakan itu kayak game-game online aja sih, paling kayak mungkin kayak FC Mobile, FC 24 yang di PC atau enggak Mobile Legends gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah kamu pernah merasa kecanduan smartphone dan bagaimana cara mengatasinya? Ngerasa kecanduan smartphone sih udah pernah ngerasain, pasti pernah. Cara ngatasinnya itu paling pembatasan pemakaian gitu. Jadi kayak pemakaian sehari, misalnya kita kayak ngerasa kecanduan nih, besok rencananya mau udah ada rencana, udah ada plan buat besok tuh dibatasin aja, jadi sehari bisa kayak 2 jam atau 4 jam, habis itu istirahat kayak 3 jam gitu. Oke, sekian, terima kasih wawancara di saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Felicia Bujana dari kelas 9F. Saya di sini akan mewawancarai salah satu siswi dari kelas 9F. Hai Kak. Hai Kak. Izinkan saya untuk mewawancari Kakak ya. Boleh dong kamu memperkenalkan diri dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Indonesia dari kelas 9. Oke, pertanyaan pertama. Menggunakan smartphone seberapa sering kamu menggunakan smartphone dalam sehari? Oke, jadi saya itu menggunakan smartphone sekitar 6 sampai 7 jam dalam sehari, itu tergantung aktivitas. Dan pertanyaan selanjutnya, biasanya kamu pakai smartphone untuk apa saja? Yang paling basic pertama, kalau kita sebagai siswi atau pelajar itu kita pasti pakai yang namanya ChatGPT buat mencari jawaban ya? Iya, mencari jawaban ataupun informasi. Yang kedua bisa menggunakan YouTube untuk menonton video edukasi atau yang lain sebagainya. Dan yang paling sering ini WhatsApp sih ya, untuk berkomunikasi dengan teman dan bersosialisasi di atasnya. Selanjutnya saya menggunakan Discord untuk suatu kegiatan komunitas dan juga kita Apakah kamu lebih sering menggunakan smartphone untuk
Sebelum itu, kenalkan nama saya Nathanael orang dan ada Pak Budi di sini. Jadi kami di sini ingin mempertanyakan seputar proyek. Jadi Pak, pertanyaan pertama adalah bagaimana pandangan Bapak tentang penggunaan smartphone di lingkungan sekolah? Baik, kalau menurut pandangan Pak Burhan atau sebagai guru bimbing konseling, ya, smartphone yang dibutuhkan peserta didik itu memang butuh. Artinya selama kegiatan yang positif, pihak sekolah atau guru yang lain pun itu mendukung, gitu ya. Makanya dalam pembelajaran jam pertama ketika pembelajaran tidak membutuhkan smartphone atau handphone dikumpulkan di ketua kelas, gitu nah. Oke Pak, pertanyaan kedua. Apakah Bapak pernah menggunakan smartphone sebagai alat bantu mengajar dan bagaimana caranya Pak? Baik, smartphone itu memang sering digunakan, tapi ketika untuk mengajar Pak Burhan lebih banyak menggunakan sebuah aplikasi yang ada di laptop Pak Burhan. Tapi ketika menggunakan itu kadang gambar atau apa, kadang bisa cuma hanya translate itu aja. Ya, cuma nggak sering banget menggunakan, tapi hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu aja. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak aplikasi atau platform apa yang paling efektif untuk pembelajaran berbasis smartphone? Kalau Pak Burhan, karena setiap peserta didik itu kan sudah menguasai smartphone, aplikasi pun sekarang itu banyak. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkan, mendownload yang menurut peserta didik nyaman. Karena bagi SMP 9 Bapak Ibu gurunya pun tidak memaksakan ini menggunakan aplikasi ini, tapi dikembalikan kepada peserta didik karena peserta didik mau pilih yang manapun, yang penting menguasai dan bisa memanfaatkan dengan baik, gitu. Oke, terima kasih Pak Burhan, jawabannya sangat memuaskan sekali. Sama-sama. Terima kasih Pak Burhan. Oke, pesan dari sahabat Hans 9, don't forget, jadilah pria yang tangguh, jadilah perempuan yang tunduk. Di dalam sebuah pergaulan, jaga kehormatan diri kalian. Bagi yang laki-laki, hormati dan hargai perempuan atau wanita. Karena wanita, tanpa ada sebuah wanita, dunia akan sepi dan tak terasa. Salam beradab, salam sukses. Oke, thank you and bye. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit,